Berdasarkan apa? Input, proses, output. Nah, penerapan apa? Pengamatan dari indera yang kita miliki, 5 indera itu input, ya kan? Pengamatan, pengalaman itu pengolahan. Akhirnya bisa diterapkan output. Kan ngono. Mono darani yuk bali ning Trisula Wedha meneh, cipta rasa lan karsa. Kita mengolah intelektual, IQ kita mengolah spiritual kita, akhirnya kita bisa menerapkan dalam perilaku dan rasa kita, emosional kita. Padha wae to. Balik ini kono meneh ta Mas. Arep bemulek wae balik ini kono. Mulai ini suatu ketika akan menjadi pedoman Nusantara, bahkan dunia. Tuh. Wis tak delok wae lah. Mudah-mudahan Mas dengan adanya peradaban baru nanti Yes, pokoknya lebih makmur lah. kuncinya yang tadi 5 itu tadi, kalau sudah bisa menerapkan, pasti pantas dipantaskan untuk melewati Broto Ibo Jaya Binangun. Nah, Broto itu laku, nek Broto itu laku perang, Broto itu laku Ido ini perang. Nek Bronto itu sifatnya melawan yang sifatnya nikmat, ya kan? Broto sama Bronto. Nah, pakai N. Broto kan? Nah, Broto itu sifatnya Broto itu artinya laku perang. Ido kan perang. Nek Bronto itu memerangi sifat kenikmatan. Ya kan? Jadi sekarang kita itu di zaman Bronto atau Broto? Ya Semuanya kan? Nah, Bronto itu kita melawan yang sifatnya nikmat, bangsa kesenangan gitu Mas. Angkara murka. Nah, Baroto beda meneh. Baroto itu saudara perang, memerangi saudara kita sendiri. Ya merangi sedulur dhewe ning awake dhewe sedulur sama manusia. Nah itu Baroto. Ya kan Baroto kan jenenge perang saudara. Kita lanjut ke ini Mas, pertanyaan dari netizen Mas Dinus. Siap. Ini dari Ayi Pujiastuti. Tolong tanyain ya Mas ke Mas Dinus, kok bisa tahu penjelasan proton dengan pewayangan? Siapa yang memberitahu semua itu? Matur suwun. Nah itu ya namanya hidup itu penuh dengan teka-teki ya. Kita punya kecerdasan. Dasarnya saya juga belajar dari pewayangan itu dari sejak kecil, suka nonton wayang. Hobi Mas ya? Ya hobi. Terus kebetulan dulu kuliahnya saya juga di IT. Yang situ. Iya. Nah juga waktu sekolah saya suka dengan pelajaran matematika, fisika, dan biologi, termasuk kimia. Jadinya dari ilmu-ilmu yang saya dapatkan itu saya gabungkan dengan ilmiah, saya gabungkan dengan sejarah. Karena apa? Saya itu sukanya ngotak-ngatik sesuatu yang sifatnya masih semu di dalam diri kita. Karena aku belum percaya, aku belum bisa nemokke ya sejati yang pasti. Jadi aku nggak mau percaya terlebih dahulu yang sifatnya semu. Ingin menemukan sesuatu yang sifatnya real. Jadi saya hubungkan, jika misalkan kita menemukan sesuatu, ya kan, benda A ini, jika kita cari dengan jalan spirit atau jalan sejarah, ketemu di tempat ini, titik ini ya. Secara biologis ketemu dengan titik yang sama, secara ilmu metafisika ketemu dalam titik yang sama. Nah itu yang namanya kesejatian yang sifatnya real, bahwa pewayangan leluhur kita itu juga mempunyai sifat intelektualitas yang tinggi, cuma digambarkan dalam sebuah cerita pewayangan. Sebenarnya itu. Nah dari ilmu leluhur
ilmu milenial saya gabungkan. Berawal Itu penemuan saya sendiri. berawal dari hobi Ya, dari kecil. saya nggak belajar dari siapa. wayang, Mas, ya. Jadi nggak belajar dari Tahu siapa. tentang. Belajar dari Oke. ini kita. Gitu. Kita lanjut Mas ke Mas Margiono Akbar. Bagaimana Mas Dinus penglihatan tentang Gunung Slamet? Itu seperti saya jelaskan tadi bahwa Gunung Slamet dan Semeru itu adalah portal dimensi yang sifatnya pembeteng. Nah, pembeteng yaitu bergerbang luar, gerbang dalamnya adalah Laut dan Merapi, dan tengah-tengahnya adalah Keraton Solo. Itu portal yang membatasi, makanya Gunung Slamet dan Semeru itu gunung yang sangat wingit. Begitu juga Merapi dan Laut. Makanya kan kayak sebuah kerajaan itu ada Gapura Gapura luar dan Gapura dalam. Itu sebenarnya. Berpotensi nggak untuk meletus erupsi? Pasti. Pasti ya. Ya. Apakah ini Mas yang banyak orang yang mengatakan bahwa nanti Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua jika Gunung Slamet meletus? Nggak tahu lah apa makna dari Iya, terbelah itu terbelahnya bisa menjadi dua, bisa menjadi tiga loh. Itu memang benar faktanya Iya. dari Gunung Slamet? Ya, jadi bukan istilah sifatnya terbelah, kepercayaannya enggak. Bukan ya? Kalau Puluhnya. terbelah ini sudah hanya terbelah, terpecah-pecah. Berarti intinya puluhnya yang terbelah. Iya. Jadi kan banyak yang mengartikan terbelah Betul, ajarannya. secara ajarannya atau orangnya kan gitu kan. Kalau dibilang kayak gitu Udah dari dulu Mas ya? tidak hanya terbelah, terpecah-pecah kan. Oke. Ini dari Pak Bambang Wisanggeni. Izin bertanya Mas, kalau boleh diwedar dong tentang lokasi di kisah Mahabharata. Ada yang bilang Padang Guru Setra itu ada di Gumuk Pasir Gunung Bromo. Lalu Indraprasta itu ada di Alas Ketonggo. Pulau Bali itu sisa dari kerajaan Sri Krishna. Madura itu kerajaannya Prabu Baladewa. Matur suwun, Mas Dinus. Di kerajaan apa Mama? Diminta dibedah tentang lokasi di kisah Mahabharata. Ada yang bilang Padang Guru Setra itu Mas? Guru Setra. Nah, itu ada di Gumuk Pasir Gunung Bromo. Lalu Indraprasta itu ada di Alas Ketonggo. Pulau Bali itu sisa dari kerajaan Sri Krishna. Madura Ramal. kerajaannya Prabu Baladewa. Monggo Mas Dinus. Kayaknya ini yang tanya. Saya jelaskan dua juga- aja, nggak usah terlalu juga banyak-banyak ya. hobi. Kalau Amarta itu Jawa, kalau Hastina itu ya Nusantara gitu aja. Nek terlalu detail Kurusetra barang kabeh peperangan itu sifatnya merata nanti kok. Kurusetra itu Sanepan. Jadi bukan lokasi tempat, suatu tempat enggak. Ya wayang itu semua siloka. Jangan diterapkan secara mentah, jangan dipahami secara mentah gitu. Mas, kita berbicara tentang wayang Mas ya. Sebenarnya wayang itu asalnya Mas dari mana? Kan di India juga kan? Ada kan wayang kan? Karena gini, yang membuat wayang itu mungkin bisa jadi nonim, tidak mengeluarkan profilnya, apa ya namanya, tidak menunjukkan gimana ya sifatnya, tidak diketahui, tidak apa ya diarani, tidak menunjukkan namanya siapa gitu, kayak sing yang dibikin Serat Darmo Gandul kayak gitu kan. Nah itu wayang itu dulu itu penggabungan sejarah. Jadi dari perjalanan sejarah setelah dunia diciptakan sampai akhir peradaban dunia itu diceritakan di kisah pewayangan. Dan kisah Mahabharata itu kisah-kisah akhir dari pewayangan, jenenge Ringgit Purwo, Wayang Purwo lah gitu. Dan gitu. Jadi masa-masa dianggap itu masa awal, tapi sebenarnya itu penggambaran hidup untuk perjalanan kehidupan ini. Jadi itu siloka semua.
Soalnya kalau kita berbicara tentang wayang mas, itu kan versinya kan banyak kan. Kalau di Jawa itu kan Sunan Kalijogo kan yang pertama kali mengenalkan wayang kepada masyarakat. Itu juga dari luar sebelumnya. Sunan Kalijogo kan suatu konsep dia untuk penyebaran sebuah agama dengan cara Jawa kan gitu. Intinya kan untuk penyebaran atau share. Nah itu untuk menarik ya kan, pewayangan itu budaya. Jadi yang Kalijogo, saya mau yang Kalijogo itu sifatnya seperti yang dibilang yang di perjanjian Sabtu Palon itu oleh nyebar ke Islam, Islam ning ojo ninggalke budaya ning Jawa. Benar. Oleh nyebar ke agama Islam ning yo tetep nganggo adate wong Jawa. Itu yang di menjadi konsepnya Sunan Kalijogo. Kan itu beda dengan sunan-sunan lain. Lebih pure ke sana lah itu. Ini dari Hong Kong Mas Dinus, dari Nimas Ayu Rahayu. Tentang mandi malam, jika setiap malam mandi apa harus keramas juga? Keramas bagus. Kan itu kan sifatnya pembersihan. Kan justru malah malam itu harus kondisi bersih loh. Justru keramas itu apike bengi. Apa bagusnya malam karena apa ya, kebersihan itu juga mempengaruhi ion positif walaupun itu hanya rambut loh. Tuh, kalau malah bagusnya kalau keramas itu malah malam karena kondisi kita mau tidur itu harus keadaan bersih juga ya kan gitu. Misalkan seharian kita aktivitas kan banyak tuh bakteri yang nempel, kita megang rambut ya kan. Kalau orang sudah mempelajari spiritualitas itu jeli, itu ada bakteri, kita bisa merasakan itu di dalam tangan kita itu terasa ada unsur negatif, itu kerasa mas. Ada mantra nggak untuk mandi malam? Ya kita keyakinan aja. Keyakinan aja. Tapi kalau saya ya kita nyebutnya 4 unsur alam aja. Bapak bumi biung bumi, bapak angin biung angin, bapak geni biung geni, bapak banyu biung banyu kan gitu. Ibu Pertiwi, bapak angkoso aku jaluk doyomu, gitu aja. Simple. Yang penting apa? Merasuk gitu loh. Ya kan? Apapun itu doanya, tapi doa yang paling itu kan kita lebih merujuk pada 5 elemen semesta kan gitu, yaitu 5 sifat: air, api, angin, tanah, dan angkasa. Kalau dewanya angkasa itu disimbolkan manifestasinya Dewa Garuda. Garuda itu yang yaitu manifestasi dari sifat angkasa. Nah, misalnya Wisnu kan atmosfer kan, awan Dewa Bathara Sambu kan. Nek magnet kuwi Dewa Asmara, nek gravitasi dhewe meneh naga atau dewane Dewa Naga, naga. Makanya kan di setiap planet-planet kalau di pewayangan naga itu bisa kemana-mana sampai angkasa, karena di setiap planet juga ada gravitasi kan gitu. Nek Dewa magnet, Dewa Asmara, magnet itu ya kayak unsur plus minus juga, keterkaitan itu kita timbul sefrekuensi, keselarasan, itu energinya energi magnet. Dewa ini Dewa Asmara. Nah kaya putaran cakra ya namanya waktu itu kan, waktu itu Bathara Kala, nek cakra Bathara Cakra. Sebenarnya di pewayangan sudah ada semua. itu apa? Siloka semua mas. Ya. Karena ya itu ya kayak Arjuna sifat air, Bima sifat angin ya kan, Nakula Sadewa sifat tanah dan api, terus Puntadewa Getih Putih sifatnya angkasa. Situ sama aja.
Iya kan? Lanjut ya Mas ya. Ya. Ini ada 2 pertanyaan Mas. Cuma namanya dari siapa ini nggak ada, cuma singkatan aja NA gitu. Nggak tahu apa artinya Mas. Yang pertama, bagaimana mengetahui misi jiwa kita? Meningkatkan tingkat kesadaran kita dulu. Lah kita harus mau berproses dulu. Jangan semuanya itu diolah secara instan. Instan itu inginnya pengen cepat dan mendapatkan. Itu kategori lah karsa, jatuhnya karsa toh Mas. Tapi kalau kita melakukan berdasarkan niat dan tanggung jawab, rasa tanggung jawab, rasa kesadaran diri kita bahwa kita titah Tuhan Sang Semesta, kita sudah diberikan kelengkapan di dalam diri kita, ya harus kita gunakan, kita olah untuk meningkatkan tingkat kesadaran. Dan jangan menghitung kapan itu berhasil, jangan menghitung waktu. Kalau kita sudah memperhitungkan segala perjalanan spiritual kita, jatuhnya adalah tidak tulus. Akhirnya sifat pamrih, ketulusannya akhirnya hilang. Ya jangan diperhitungkan, mau kita laku spiritual mau 1 tahun, 2 tahun, bahkan seterusnya. Karena kita hidup itu adalah sebuah pengabdian, ya kan? Kita ini ngabdi karo Gusti kan. Kuncinya tulus ya. Ojo mung karsaku tok ning, kita melakukan atas kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Hanya sifatnya sebuah pengabdian. Orang terus ngabdi diri ya karsa, ya kan? Jatuhnya karsa. Kalau kita ngabdi kepada Tuhan itu sifatnya ketulusan. Ketulusan dasarnya adalah kasih. Baliknya kasih meneh.